Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nabila Ramadina yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam 5 News. Teman-teman, menutup aurat itu sebuah kewajiban untuk kita sebagai muslim. Tetapi, apakah kekerasan menjadi jawaban untuk menegakkan hukum Islam tersebut? Pada 13 September 2022, Mahsa Amini, seorang wanita asal Iran, meninggal dunia karena disiksaan polisi moral dengan alasan tidak menggunakan hijab dengan benar. Kematian Mahsa Amini menjadi penyulut puluhan demonstrasi di Iran. Untuk lebih lengkapnya dan juga untuk konfirmasi mengenai hal ini, kita akan mengkonfirmasinya bersama rekan kami, ada Zahran yang sedang bersama dengan salah satu narasumber. Selamat siang. Saya di sini bersama dengan Pak Iman selaku salah satu guru di Mankoci dan kami akan melaksanakan wawancara. Ya, mengikuti kejadian yang terjadi di Iran pada 13 September 2022, Mahsa Amini dikeroyok oleh aparat kepolisian moral karena dituduh menggunakan hijab secara tidak benar. Pendapat Bapak untuk kejadian ini bagaimana? Oke, kalau memang kejadiannya seperti yang diutarakan oleh Zahran ketika ada seorang perempuan yang dianggap yang dianggap tidak benar dalam berhijab. Menurut pandangan Bapak, ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ada steppingnya. Maksud stepping di sini gimana? Ya, pertama melalui lisan dulu, ya. Melalui lisan polisi tersebut mengingatkan kepada perempuan tersebut bahwa hijabnya tidak benar, gitu kan? Dan selanjutnya kalau memang masih juga dia tidak memperbaiki hijabnya yang kedua kali itu kan bisa dipanggil di persidangan, gitu kan, dan dikasih sanksi yang sesuai dengan tindakannya. Nah, kalaupun yang terjadi seperti tadi yang diungkapkan oleh Zahran, pandangan Bapak tidak setuju. Kenapa? Karena di dalam Islam nyawa itu adalah instrumen utama yang melahirkan berbagai instrumen hukum untuk menjaga nyawa seseorang. Tidak sembarangan dalam Islam untuk meneteskan darah, apalagi sesama muslim. Dan dalam hal ini itu tidak, kalau istilah kitanya apple to apple gitu ya, tidak seimbang. Kenapa tidak seimbangnya? Ketika hijabnya tidak benar, yang hilang malah nyawa. Nah, kalau begitu hilangnya nyawa seseorang sebenarnya telah dibahas dalam bab jinayat. Hilangnya seseorang nyawa, kalau seseorang menghilangkan nyawa seseorang itu baru, kalau memang benar ya sesuai dengan kriteria, baru itu setimpa harus hilang nyawa. Ini tidak benar dalam berhijab, sanksinya malah hilang nyawa. Itu dipandang dalam hukum fikih atau hukum syariat itu tidak sesuai, kecuali ada faktor yang tidak sengaja, mungkin ya, ketidaksengajaan. Dan kalaulah perlu diusut ketidaksengajaan ini dan dipukul dengan alat yang sifatnya bisa mematikan, ini kemungkinan jatuh ke qatlu syibhil amdi. Jadi justru malah kebalik, si polisinya lah yang harus mendapatkan sanksi, yes, harus mendapatkan sanksi. Kenapa? Supaya menjadi efek jera bagi siapapun ketika ditegakkannya hukum jinayat, bahwa nyawa itu mahal. Itu yang harus diperhatikan. Dalam Islam yang mahal itu bukan hanya nyawa,
yang kedua akal, yang ketiga agama, yang keempat harta, yang kelima keturunan nasab. Lima hal ini menjadikan patokan utama, acuan utama ketika melahirkan berbagai instrumen hukum, baik sifatnya itu amar atau sifatnya nahi. Mungkin itu tanggapan Bapak dari eksplanasi saudara Zahran ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Itu mungkin. Terima kasih Pak Iman telah menyampaikan pendapatnya terhadap kejadian ini. Selain informasi dari narasumber yang telah rekan kami sampaikan, di sini juga kami mempunyai salah satu narasumber lain yang akan memberikan pendapatnya tentang Mahsa Amini di Iran. Di sini saya Jidan Erlangga sudah bersama narasumber Rulan. Bagaimana pendapat Rulan tentang menggunakan hijab? Menurut saya ya, penggunaan hijab itu bagi umat Islam adalah kewajiban. Itu tuh hal yang wajib bagi perempuan umat Islam. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin sejak kecilnya itu tidak diwajibkan oleh orang tuanya memakai hijab, sehingga ketika mereka besar diwajibkan memakai hijab itu merupakan suatu hal yang agak berat mungkin ya. Jadi ketika ada orang dipaksa memakai hijab, itu bisa membuat depresi ataupun merasa menjadi tekanan buat diri mereka itu. Jadi hijab itu harus mulai dari diri kita sendiri. Karena percuma, misal nih, ada perempuan yang dulunya itu tidak berhijab, tetapi ketika dia dapat tekanan dari keluarga ataupun teman-temannya untuk memakai hijab, dia tuh memakai hijab bukan karena Allah, tetapi karena tekanan itu, dan juga memakai hijabnya secara asal-asalan. Ada juga yang memakai hijab hanya sebagai perhiasan atau bahasa kerennya anak sekarang itu OOTD-nya saja, bukan untuk menutupi auratnya, seperti itu. Ya. Lalu bagaimana pengalaman Rulan sendiri saat menggunakan hijab? Saya alhamdulillahnya tuh karena Allah juga, saya dari TK sudah masuk ke TK swasta, jadi saya sudah mulai memakai kerudung dari TK. Karena sudah kebiasaan yang saya lakukan sejak kecil, jika saya membuka kerudung atau melepasnya itu, saya merasa ada yang kurang dan ada yang beda gitu dari diri saya. Saya merasa tidak enak dan malu juga, karena itu sudah menjadi kebiasaan saya dari kecil. Untuk dalam hal paksaan juga saya tidak pernah mendapatkan paksaan. Waktu SMP juga saya pernah pengen mengikuti teman-teman saya yang tidak pakai jilbab. Saya pernah beberapa kali tidak pakai jilbab keluar, dan orang tua saya hanya menegur sedikit, tidak memaksa. Tapi akhirnya saya sendiri sadar hal itu tuh salah, dan saya merasa malu dengan diri saya sendiri karena saya tahu dan saya belajar menutup aurat itu adalah kewajiban dari seorang perempuan, apalagi dalam agama Islam, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih dari informasi dari Rulan atas waktunya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan hari ini, Islam dapat ditegakkan, tetapi bukan melalui kekerasan. Banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum-hukum Islam seperti edukasi dan masih banyak lagi. Baik, demikian berita yang saya laporkan. Saya Nabila Ramadina dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa kembali.